Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatannya sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa memahami ilmu-ilmu agama dengan baik dan benar. Naam, taib, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari materi kita, yaitu masih melanjutkan dalam tafsir surat At-Tin, yaitu pada halaman 105. Kemarin 105. Nah, bisa dibuka halaman 105. Atau kita sekarang masuk ke halaman 106. Nanti pada pertemuan berikutnya kita sudah membaca tentang pokok pembahasan di bab tafsir surat At-Tin. Kemudian juga muqaddimah sekilas tentang muqaddimah dalam surat At-Tin. Begitu juga dengan tentang makna-makna kalimat yang terkandung dalam surat At-Tin. Kemudian kita lanjutkan kembali, yaitu kita lanjutkan dalam halaman yang berikutnya, dalam halaman berikutnya 106. Fawaidu ahkam, faedah-faedah dan hukum terkait dengan faedah dan hukum terkait dengan surat At-Tin. Yang pertama, aqsamallahu bit-tin waz-zaitun wa bituri sinin wa bil baladil amin Makkatal Mukarramah wa fi hadha ihtimamun wa ta'dhimun lil muqsam bih. Faedah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bitin, dengan buah tin, waz zaitun, dan buah zaitun, wa bituri sinin, dengan bukit Tur, bukit Sina, wabil baladil amin, dan juga Allah SWT bersumpah dengan baladil amin, yaitu Makkah Mukarramah. Wa fi hadha, maka dalam perkara ini ihtimamun wa ta'dhimun lil muqsam bih, ada pemuliaan dan penganggungan lil muqsam bih, dengan yang dijadikan untuk bersumpah. Itu Allah memuliakan dan mengagungkan buah tin, zaitun, bukit Sina, dan baladil amin, Makkah Mukarramah. Maka sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu menunjukkan memiliki keistimewaan, keagungan tersendiri. Nah, baik. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, jawabul qasami, jawaban sumpah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Annallaha khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baiknya, paling bagusnya. Ai tamamul khalqi mutanasibil a'dha. Maksudnya adalah, maksud fi ahsani taqwim adalah tamamul khalqi, sempurna penciptaan, mutanasibil a'dha, mencocoki atau serasi bagian-bagian tubuhnya, mutamayyizan bil aqli wat tafakkir, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada manusia yaitu dengan pikiran. Allah memberikan keistimewaan kepada manusia dengan Allah memberikan kepada manusia pikiran. Maka
Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita bersyukur dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, alladzina ghafalu an ta'ati rabbihim, dan orang-orang yang ghafalu, dan orang-orang yang lalai an ta'ati rabbihim, untuk taat kepada Rabb mereka, wa a'radu 'anil haqq, bahkan mereka berpaling dari al-haq, kebenaran, wan nadari wa tafakkuri fi khalqillahi wa badi'i san'i, berpaling dari kebenaran dan berpaling untuk melihat dan memikirkan fi khalqillah, pada ciptaan Allah SWT, wa badi'i san'i, dan bagusnya ciptaan Allah SWT, wastamta'u bimaladati ad-dunya, dan mereka bersenang-senang dengan kelezatan dunia, fi maksiatil khaliq, dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya bagi orang yang demikian adalah marduhum asfala safilin fi nari jahannam, maka tempat kembalinya mereka adalah asfala safilin. Tempat kembalinya mereka itu adalah dalam tempat yang paling hinanya, paling rendahnya, finari jahannam, di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Maka kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari nari jahannam, dari api neraka, yaitu orang-orang yang dia lalai untuk taat kepada Rabb-nya, dan dia berpaling dari kebenaran, tidak mau memperhatikan, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagusnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya orang tersebut adalah asfala safilin fi nari jahannam. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, alladzina amanu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, wa bi Muhammadin, dan dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasula, sebagai rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa amilu bi syariati rabbihim, dan mereka beramal dengan sesuai syariat Tuhan mereka, wa ta'allaqat qulubuhum bitta'ah, dan hati-hati mereka terikat dengan ketaatan kepada Rabb-nya. Sayatuna ajra a'malihim yaumal qiyamah, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, memberikan ganjaran kepada mereka atas apa-apa yang mereka kerjakan yaumal qiyamah, besok kelak di hari kiamat. Maka balasan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia beramal dengan syariat yang Allah telah tentukan, dan hatinya terikat, atau hatinya senantiasa terikat dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kelak Allah SWT akan membalas amalan mereka yaumul qiyamah, dalam di hari kiamat. Kemudian faedah yang berikutnya, al-adillatu dalatu ala wujubi ta'atillahi wal iman bihi zahirun wadihun fama yukadzibu bihadzal din illa kullu mu'tadin athim. Al-adillatu dalatu, dalil-dalil yang menunjukkan ala wujubi ta'atillah, atas wajibnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal imani bihi, dan
untuk beriman kepadanya zahiratun wadihatun, itu sangat nampak, sangat jelas. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat nampak, sangat jelas, sangat gamblang. Fama yukadzibu bihadzal din, dan tidaklah ada seorang yang dia menustakan bihadzal din, dengan agama. Bihadzal din, ad-din bisa diartikan yaumul qiyamah, yaumul jaza, yaumul hisab. Dan tidaklah ada seorang yang mendustakan bihadzal din, dengan hari pembalasan, dengan hari kiamat, dengan hari perhitungan amalan, dengan hari pembangkitan, illa kullu mu'tadin athim, kecuali orang tersebut adalah orang yang kullu mu'tadin athim, orang yang membangkang, mu'tad, orang yang berdosa, mutajawazul lil had fi isyanihi wa inkarihi lil jazaa wal hisab. Itu orang-orang yang membangkang, orang yang berdosa, wa mutajawazul lil had, dan orang-orang yang melampaui batasan fi isyanihi, di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inkarihi lil jazaa wal hisab, dan pengingkaran mereka terhadap hari pembalasan dan perhitungan, yaitu terhadap hari kiamat. Kemudian di antara faedah yang berikutnya atau faedah yang terakhir, Allah Ta'ala a'dalul hakimin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, yang maha bijaksana. Haitsu arsala lil khalqi rusulan aqamul hujjah, dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk makhluknya rusulan, para rasul, aqamu al-hujjah, yang para rasul ini menegakkan hujjah, wa bayanu tariqah, dan menjelaskan jalan, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Thumma ja'ala lil ibad yawman yufassilu fihi bainahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan lil ibad, bagi hamba, yawman, suatu hari, yufassilu, yang akan memisahkan fihi, pada hari tersebut, bainahum, di antara mereka. Fayuqtassu lil madlum minal zalim, orang yang terdolimi akan membalas kepada orang yang mendolimi. Wa yulqan nasu fihi jazaohum, maka manusia akan diberikan balasan fihi, pada hari tersebut, yaitu manusia akan mendapatkan balasannya. Kalau dia termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang sangat besar, sangat banyak. Adapun sebaliknya, na'udzubillah, ketika dia lalai dari ketaatan kepada Rabb-nya, berpaling dari kebenaran, mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat, bahkan dia menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas mereka. Allah akan tempatkan mereka fi asfal safilin fi nari jahannam. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari termasuk orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, tambahan ilmu. Kita cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.